Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Ya, kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu kitab Riyadul Badi'ah. Sebelum kita memulainya, kita kirim Fatihah buat mu'alifil kitab, guru-guru kita, serta orang-orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mufsidatis sholati. Bab menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Al-mufsidatu koronat takbiratal ihrami. Wala tan'aqidu as-sholatu ma'aha. Apabila perkara-perkara sholat ini, al-mufsidatu, apabila perkara-perkara yang membatalkan sholat ini beserta dengan takbiratul ihram, maka sholatnya itu tidak terhitung beserta perkara yang membatalkan itu. Wa in toro'at ba'da dukhuli fi sholati abtolat ha wahya kasiratun. Dan apabila perkara-perkara yang membatalkan sholat ini itu terjadi setelah masuknya sholat, maka batalah sholatnya. Wahya kasiratun, itu sangatlah banyak perkara yang membatalkan sholat. Faminha al-kalamu al-amdu walau qalilan. Yang pertama, yang perkara yang membatalkan sholat itu diantaranya berbicara dengan sengaja walaupun sedikit. Wal fi'lul kasir, wal fi'lu al-kasir walau sahwan. Yang kedua, bekerja atau bukan bekerja, bergerak dengan gerakan yang banyak walaupun dia itu lupa. Wal hadasu al-akbaru awil ashuru. Terjadinya hadas besar atau hadas kecil. Wal hudusu an-najasatu allati la yu'fa anha. Kemudian kejatuhan najis yang tidak bisa diampuni. Bukan kejatuhan, terjadinya keluarnya najis. Kalau terjadinya keluarnya najis itu bisa najis yang keluar dari diri sendiri atau najis yang keluar disebabkan dari luar gitu. Kayak kita kejatuhan najis gitu. Kalau najis yang keluar dari diri sendiri gimana? Keluar darah gitu. Contohnya dari luka. Wassalamu amdan fi ghairi mahalihi. Kemudian salam, uluk salam secara sengaja di selain tempatnya. Wa fi'lu syai'in minal arkani al-fi'liyati amdan fi ghairi mahalihi. Mengerjakan sesuatu dari rukun-rukun fi'liyah, rukun-rukun fi'liyah yang harus dikerjakan secara sengaja di selain tempatnya, itu pun membatalkan sholat. Waridatu wal'iyadzu billahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah murtad. Semoga kita dilindungi dari Allah dari kemurtadan itu. Wangkishaful aurati lil qadiri ala sitri tagyirin niyati. Wangkishaful aurati lil qadiri ala satri. Kemudian yang selanjutnya terbukanya aurat bagi orang yang mampu untuk menutupinya dan dia tidak langsung menutupinya. Wa taghyirun niyati. Kemudian berubahnya niat wa tahawwuli anil kiblati. Wa tahawwulu anil kiblati. Kemudian berpindah arah kiblat. Bisodri dengan dada. Berarti yang dihitung itu dada. Amdan dengan sengaja. Ila fi sholati syiddatil khaufi, kecuali di sholat yang karena sangat takut. Wa nafilati asafiri. Kemudian sholat sunnah bepergian. Kita langsung dua bab ya, karena ini sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, langsung. Babu sholatul jamaati. Bab menjelaskan tentang sholat jamaah. Ia fardun kifayatun ala ahlil baladi. Hukum daripada sholat jamaah itu adalah fardu kifayah atas penduduk negara. Berarti ketika satu kampung tidak ada yang melakukan sholat jamaah, maka dosalah satu kampung itu. Dan apabila ada satu saja yang melakukan sholat jamaah, maka gugurlah untuk melakukan sholat jamaah itu. Wa yajibu alaihim iqamatuha fi mahali zohirin linnasi
la yastahi ahadun min dukhulihi. Dan wajib atas mereka untuk mendirikan sholat jamaah di suatu tempat yang kelihatan atau yang seluruh orang-orang itu tahu, itu bisa melihat tempat sholat itu, yang dimana seseorang itu tidak malu untuk melakukan sholat di dalamnya. Wasunnatu ayusolliya asyakhsu jama'atan walau ma'ahli baitihi. Dan disunahkan untuk melakukan sholat jamaah bagi seorang walaupun beserta keluarganya saja. Wa yajibu alal muqtadi ayanwiya al jama'ata awil iktida. Wajib atas orang yang makmum untuk meniatkan jamaah atau niat iktida atau niat makmum itu. Wa ayya'lama af'alal imami wa ayat tabi'ahu fiha. Kemudian seorang makmum itu harus mengetahui gerak-gerakannya imam dan mengikuti seluruh gerak-gerakannya imam. Wa yajtama'a ma'hu fi makani wahidin. Dan harus berkumpul antara makmum dan imam itu dalam satu tempat. Wa ala yataqaddama alaihi fihi. Kemudian seorang makmum itu tidak boleh mendahului imamnya di dalam tempatnya. Wa alla yataqaddima alaihi fil af'ali taqadduman fahisyatan. Dan seorang makmum itu tidak boleh mendahului gerakan-gerakan imam dengan gerakan-gerakan yang sangat parah gitu, sangat fatal. Wa alla yata'akhkhara anhu fiha kadzalik. Begitu juga ketika lebih lambat, makmum itu tidak boleh lebih lambat dengan keterlambatan yang sangat fatal. Wala tasihu imamatul unsa illa linnisa'i. Tidak boleh atau tidak sah imam daripada orang yang mempunyai kelamin ganda, kecuali menjadi imam daripada perempuan. Wala imamatul kafiru wala imamatul kafiri wala man la yumayyiz. Kemudian tidak sah juga imam orang kafir dan orang yang sebelum tamyiz. Wala man yabdulu harfan minal fatihati. Dan tidak sah juga seseorang yang mengganti satu huruf dari huruf-huruf fatihahnya. Tidak sah apanya? Tidak sah imamnya. Biharfin akhor, dengan huruf yang lain. Wal afdalu ayyakuna al-imamu faqihan aliman bi ahkami sholati wal jama'ati. Dan hendaklah seorang imam itu faqih, paham, alim dengan hukum-hukum sholat serta hukum-hukum jamaah. Wa ayakuna min khiyarin nas fi dzati wan nasabi was sifati. Dan seorang imam itu seyogianya merupakan orang yang dipilih orang-orang atau orang yang dipilih oleh masyarakat baik dalam zatnya, nasabnya dan sifat-sifatnya. Walafu minkum, jika ada kesalahan ataupun yang lainnya, kami meminta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan jika ada saran dan kritik dan saran yang membangun, silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.